adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar nih adik-adik? Pasti tetap semangat dan sehat bukan? Puji Tuhan. Nah sekarang kita mau mulai sekolah minggu online nih. Tapi sebelum mulai sekolah minggu online, kita mau yel-yel dulu ya. Ayo adik-adik ikuti gerakan Bu Ganis. Gerakannya seperti ini. Semangat, semangat, luar biasa, yes! Oke, satu kali lagi ya. Semangat, semangat, luar biasa, yes! Nah, sebelum kita awali sekolah minggu ini, kita mau doa dulu yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan. Hari ini kami akan memulai sekolah minggu. Kami akan memuji dan memuliakan namamu dari rumah kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini hari apa ayo? Betul, hari Minggu. Selain hari Minggu ada hari apa lagi ya? Ya betul, hebat semua. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus Jumat, lalu Sabtu, dan Minggu. Hari ini hari Minggu. Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita mau pujikan lagu dulu. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, masih ingat nggak sama firman minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ayo angkat tangan. Wah, ternyata masih pada hebat. Pada ingat nih firman minggu lalu. Nah, jadi firman minggu lalu itu kita tidak boleh menolak jika kita diutus sama Tuhan. Sama seperti halnya jika adik-adik diminta untuk memuji Tuhan, untuk melayani berdoa di sekolah minggu. Adik-adik harus mau dan semangat. Oke? Siap? Tetap semangat? Hebat semua, luar biasa. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Nanda, kita pujikan lagu dulu, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan meminta Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami karena kami boleh bangun di pagi hari ini dan kami pun boleh merasakan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang akan nanti kami baca, apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami renungkan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom. Nah, tentu adik-adik yang berada di rumah merasa asing, merasa nggak kenal. Ini sebenarnya mbak-mbak, kakak-kakak yang ada di depan ini namanya siapa sih? Kok aku baru kenal? Kok aku baru lihat? Nah, sebelumnya
kakak ingin memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Nanda. Nah, Kak Nanda ini saat ini sedang belajar pelayanan sebagai pendeta di GKJ Wirobrajan. Jadi selama 4 bulan ke depan, sampai bulan September besok, adik-adik akan sering melihat kakak di YouTube ataupun nanti ketika kakak berkunjung. Tapi hari ini kakak gak sendirian. Kakak mengajak teman kakak, namanya Kidung. Tapi kok Kidungnya belum muncul ya? Yuk kita panggil yuk, namanya yuk Kidung gitu. 1, 2, 3. Kidung. Kok belum muncul juga? Coba kita lebih keras yuk, biar Kidungnya dengar. 1, 2, 3. Kidung. Nah, Kidungnya sudah datang. Disapa dong teman-temannya itu Kidung. Halo teman-teman. Kok lemes banget? Oh iya, kakak jadi inget, kakak belum menanyakan kabar ke adik-adik. Adik-adik yang berada di rumah, apa kabar? Baik, luar biasa. Jadi luar biasa atau baik nih? Kakak tanya sekali lagi, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Terus Kidung gimana nih kabarnya? Aku lagi sedih kak, jadi aku nggak ngerasa baik-baik aja nih. Oh gitulah, Kidung lagi kenapa? Kok ngerasa nggak senang, nggak bersuka cita hari ini? Soalnya aku lagi ngerasa bosan di rumah kak. Soalnya kan aku mau tes, mau ujian. Jadi ibu nggak bolehin aku mainan, nggak boleh aku pegang HP, nggak boleh aku keluar dari rumah. Aku disuruh belajar terus. Nanti habis belajar aku disuruh makan. Habis makan aku tidur. Habis tidur aku belajar lagi. Aku bosen kak begitu terus. Aku kan pengen main HP, lihat YouTube, main game, tapi nggak dibolehin selama seminggu ini kak. Aku sedih. Tapi kan Kidung juga harus tetap bersyukur. Bersyukur buat apa kak? Hidupku rasanya hampa tanpa HP. Aku nggak boleh main. Terus buat apa aku bersyukur kak? Loh kan Kidung hari ini bisa ketemu sama teman-teman meski itu lewat online. Kidung juga bisa bernafas, masih bisa bangun pagi hari ini. Ya iya sih kak, tapi kan nggak usah tapi. Hari ini kita juga akan belajar dari seorang raja yang selalu mengucap syukur. Raja siapa itu? Mari kita buka Alkitab kita adik-adik. Kita persiapkan Alkitab kita. Mari kita buka kitab Mazmur 138. Oma, opa, bapak, ibu atau kakak bisa dibantu adik-adiknya untuk membuka kitab Mazmur pasalnya yang ke-138. Mazmur 138. Kakak akan membacakan ayatnya untuk adik-adik. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab
besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, Mazmur 138 ini mengisahkan tentang sosok raja yang besar, sosok raja yang sangat terkenal. Dia itu dulu mengalahkan raksasa. Kira-kira siapa ya rajanya? Siapa? Kok diam? Ayo diingat-ingat raja kecil yang mengalahkan raksasa. Siapa? Iya, Raja Daud. Nah, dalam Mazmur ini, Raja Daud ini mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Karena Daud merasakan bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan Daud. Tuhan selalu menemani Daud. Dikala susah, dikala sedih, dikala Daud merasa sendiri, dikala Daud merasa tidak mampu, Tuhan menemani Daud. Tuhan menolong Daud. Dikisahkan bahwa pada saat itu Daud mengalami sebuah dilema, mengalami kebingungan. Ia merasa cemas karena ia tidak sanggup untuk melawan bangsa Filistin. Dan adik-adik, bangsa Filistin ini bangsa yang terkenal sangat kejam. Bangsa Filistin ini terkenal sangat kuat. Karena itulah Daud takut jikalau nanti ia perang, ia akan kalah dan ia akan mati di sana. Namun di tengah rasa yang tidak enak, di tengah rasa kecemasan, di tengah rasa sedihnya, Daud ternyata ditolong oleh Tuhan. Oleh karena itulah Daud bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ia mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa berada dalam kehidupan Daud. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun senantiasa ada di dalam kehidupan adik-adik. Di saat adik-adik sedih, di saat adik-adik mungkin sedang marah, di saat adik-adik merasa kecewa, di saat adik-adik merasa bosan karena harus di rumah terus, karena mau ujian seperti tadi Kidung, Tuhan pun akan menemani adik-adik. Jadi, karena itulah, mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan pasti akan menemani kita. Dan suatu saat nanti, Tuhan pun akan menolong kita agar kita tidak sedih lagi. Tuhan akan senantiasa menemani kita dikala kita susah. Dan yang perlu diingat, mengucap syukur itu bukan karena kita mendapatkan sesuatu yang besar, kita mendapatkan sebuah kejutan. Namun, mengucap syukur bisa dari hal yang sederhana. Ketika adik-adik bisa bangun di pagi hari, mengucap syukurlah. Ketika adik-adik bisa bangun, jangan lupa mengucap syukur dengan berdoa. Adik-adik juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena diberi orang tua dengan mengasihi orang tua adik-adik. Nah, kiranya Tuhan senantiasa menolong adik-adik, menyertai adik-adik dalam kehidupan adik-adik. Dan jangan lupa bersyukur. Tuhan memberkati. Amin. Mari adik-adik kita tutup renungan kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar dari sosok Daud yang Engkau tolong, yang Engkau temani, dan Engkau sertai dalam kehidupannya. Kami belajar dari Daud, meskipun ia raja yang besar, namun ia tetap mengucap syukur akan Tuhan.
Dan kami pun Tuhan ingin senantiasa bersyukur atas pertolongan Tuhan, atas berkat Tuhan yang berada dan menemani kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengucap syukur di tengah rasa duka kami maupun di rasa senang kami, ketika kami susah maupun kami ketika bersukacita. Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang waktunya kita persembahan. Nah, untuk persembahannya, adik-adik bisa masukkan uang persembahan di amplop yang sudah disediakan di rumah. Jangan lupa ditulisi persembahan sekolah minggu. Nanti adik-adik bisa minta tolong orang tua adik-adik untuk berikan ke kantor gereja. Atau adik-adik juga bisa dengan scan barcode yang ada di sini. Sekarang, sebelum kita memulai persembahan, mari kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Setelah kita menghaturkan persembahan, kita mau berdoa persembahan dulu yang akan dipimpin oleh teman kita. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih hari ini hari ini anak-anakmu anak-anakmu telah mengumpulkan telah mengumpulkan persembahan persembahan yang sedikit ini. bagi kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah menghaturkan persembahan. Sekarang kita waktunya menyanyikan lagu penutup. Tapi sebelumnya adik-adik tetap ingat 5M ya. Apa saja 5M? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan menghindari aktivitas yang tidak perlu. Oh ya, habis ini masih ada aktivitas loh adik-adik. Tapi sebelum aktivitas, kita pujikan lagu dulu. Kasih Yesus sungguh indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
indah dari bunga di tanah. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tanah. Oh Yesusku. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau menutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh teman kita. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu hari ini, berkati kami dan kakak-kakak pembina kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Minggu lalu aktivitas adik-adik keren-keren semua loh. Nah, sekarang kita mau lihat aktivitas adik-adik minggu lalu yuk. Ayo kita lihat.
Kalau aktivitas minggu ini kira-kira kita mau buat apa ya? Yuk kita bersama-sama kita lihat. Halo adik-adik. Sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Kira-kira kita membuat aktivitas apa ya? Nah, sekarang kita membuat aktivitas seperti ini. Yaitu tangan yang sedang berdoa. Berdoa di sini maksudnya berdoa bersyukur atas pertolongan Tuhan, seperti tema kita pada hari ini. Lalu bagaimana ya caranya? Nah, sebelum membuat kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, kita siapkan kertas. Lalu yang kedua kita siapkan lem. Yang ketiga kita siapkan gunting. Dan yang terakhir kita siapkan pewarna. Ayo kita mulai. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencetak bentuk tangan kita di kertas warna. Tangannya dalam keadaan terlipat seperti ini ya adik-adik. Nah, di bagian ujung kita berikan alas untuk menempelkan. Setelah selesai mencetak bentuk tangan, lalu kita gunting. Nah, jika teman-teman merasa kesulitan, teman-teman boleh kok meminta bantuan orang tua ataupun kakak. Jangan lupa teman-teman buat 2 buah tangan seperti ini ya. Setelah ada 2 kertas berbentuk tangan seperti ini, kertas ini lalu teman-teman tulis ya. Kertas yang satu, teman-teman tulis nama teman-teman. Sementara kertas yang satunya, teman-teman tulis bersyukur atas pertolongan Tuhan. Setelah teman-teman tulis, lalu teman-teman lem di bagian atas, di ujung jarinya ini ya teman-teman. Lalu teman-teman tempel, ujung bertemu dengan ujung. Selain itu teman-teman juga lem bagian bawah ya, agar nanti bisa menempel di alasnya. Nah, setelah semuanya diberi lem, lalu teman-teman siapkan 1 kertas yang akan dipakai untuk alas. Lalu teman-teman tempel deh di sini. Nah, sudah jadi. Selamat mencoba.